Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawati dari kelas AFI C6 dengan makul Kultur Studies yang diampuh oleh Bapak Paula. Nah, di sini saya akan sedikit menceritakan film yang sudah saya tonton, yaitu dari Suriah yang berjudul Last Man in Aleppo. Di sini tuh suatu negara di Suriah. Ya, suatu negara di Suriah. Film ini berdokumentar masuk nominal Oscar kalau nggak salah ya. Berapa menit ya? 1 jam lebih 23 menit. Nah, itu filmnya seperti itu. Nah, di sini menceritakan tentang suatu organisasi yang membantu warganya, warga sipil gitu loh. Di sini tokohnya adalah Mahmud sama Khalid. Dua orang ini masuk dalam anggota seperti Basarnas gitu loh, yang ngangkat-ngangkati kalau ada runtuhan gitu loh. Di situ suatu hari itu ada suatu perang tirani yang diciptakan oleh Bashar al-Assad ya. Di situ Aleppo itu diserang habis-habisan, diberontak habis-habisan oleh negara Bashar al-Assad itu. Suatu ketika itu kota Aleppo itu diserang, bom dijatuhkan pakainya helikopter. Kalau ada helikopter itu pasti ada suatu pengeboman. Nah, di situ suatu ketika itu mereka itu tidak sengaja ke kota itu. Enggak sih, emang mereka berdua dari kota situ. Suatu ketika ada pengeboman yang berjatuhan banyak sekali, dan di situ itu di gedung suatu tempat belajar anak-anak. Nah, di situ anak-anak itu gedungnya itu runtuh gitu loh. Setelah pengeboman itu pada runtuh. Nah, anak-anak di situ pada luka, banyak orang yang luka, anak-anak, terutama anak-anak. Terus di situ tuh ada empat anak yang meninggal dunia, dan sisanya itu luka dalam lah, banyak yang lecet, sininya lecet itu. Terus suatu ketika tuh ada anak yang ditolong oleh Mahmud. Anak ini ditolong oleh Mahmud dan selamat, dan akhirnya orang tua si anak itu mengundang tim itu ke rumahnya untuk makan. Nah, di situ mereka semua dijamu dengan baik. Terus si anak itu pokoknya itu si anak itu nempel sekali sama si Mahmud, suka sama si Mahmud karena kebaikannya. Ya jelas intinya itu kayak kagum gitu loh, kagum sama si Mahmud. Terus akhirnya anak itu tuh ya gitulah Kak, intinya itu mau kopi lagi nggak Kak gitu. Terus si Mahmud ya jawab iya gitu. Terus akhirnya itu minta ke papanya untuk mengasih kopi lagi. Terus suatu ketika itu ada suatu pengeboman lagi di daerah situ, tempatnya itu di gedung. Nah, si Mahmud itu punya adik cowok yang satu organisasi, namanya itu Ahmad. Si Ahmad itu juga mati karena reruntuhan, akibatnya untuk menyelamatkan orang-orang sipil yang sehabis dibom itu. Akhirnya si Mahmud itu nyesel
nyesel sama kebohongannya. Karena apa? Si Mahmud itu bilang kepada ibunya kalau dia sama adiknya itu kerja di Turki, dan akhirnya tuh mereka berdua tidak kerja di Turki, dan mereka berdua itu di Aleppo. Karena apa? Karena menurut si Mahmud itu dia tidak mau meninggalkan tempat kelahirannya. Nah itu penyesalan, terus akhirnya ya gitu. Tapi tetap satu prinsip, dia tuh nggak mau kemana-mana, maksudnya mau tetap di Aleppo. Nah yang si Khalid itu mempunyai keluarga, punya 2 anak. Anaknya itu setiap hari itu menelpon untuk menanyakan kabar, bagaimana ayah sehatkah, apakah keadaan di sana baik-baik saja. Terus si ayah itu menjawab iya baik-baik saja gitu. Terus mendengar cerita si anak itu, si Khalid itu juga terharu gitu loh, seneng gitu. Terus cerita sama si Mahmud itu. Pada suatu ketika mereka berdua itu tidak ada pengeboman, sehari itu tidak ada pengeboman. Terus mereka satu tim itu pergi ke suatu pasar untuk membeli ikan. Kenapa? Terus menurutnya ikan itu biarkan kita hidup seperti ikan gitu loh. Di sela-sela kita bekerja, setelah itu kita kalau melihat ikan itu akan menimbulkan jiwa semangat lagi gitu. Terus suatu ketika juga ada pengeboman yang dimana menimbulkan luka-luka. Setelah pengeboman yang dulu, terus ada pengeboman lagi. Nah di suatu itu, di satu tim, si Khalid sama si Mahmud itu satu tim di suatu lapangan. Mereka berdua di suatu lapangan, terus di situ tuh ada segerombolan orang. Terus akhirnya mereka berdua itu selamat. Terus pokoknya itu ngeri. Terus ada lagi di situ ada kultur yang menarik. Di situ budayanya itu seneng susah kita tetap bahagia. Karena apa? Kebahagiaannya itu yang kita alami gitu loh. Terus budayanya mereka itu mau seneng mau susah tetap saja bernyanyi. Nah bernyanyi dalam bahasa Aleppo itu. Terus di suatu situ mereka menyanyikan sama berputar-putar, bergandengan tangan gitu loh. Pokoknya itu seru pokoknya. Terus pada bawa bendera Aleppo. Terus itu budayanya situ. Terus setelah itu tuh ada suatu besoknya itu tuh pengeboman lagi. Di suatu malam tiba si Mahmud sama si Khalid itu berbincang-bincang sebelum 2 jam kematiannya si Khalid itu tuh. Mereka bercerita kesana kesini, bergembira kesana kesini. Terus di pengeboman itu si Khalid itu tewas karena reruntuhan. Si Mahmud yang sebagai seorang sahabat karibnya itu pasrah karena sudah kata si Mahmud itu dia tidak bisa menolong temannya si Khalid yang kena reruntuhan akibat pengeboman habis-habisan itu pengeboman terakhir. Terus pada 11 Agustus tepatnya 11-12 itu tuh mereka menyelamatkan korban reruntuhan yang sangat, menurutnya itu sangat paling banyak ya paling banyak itu, yang paling banyak. Terus dan akhirnya setelah 2 jam berbincang kan,
si Khalid meninggal. Lah itu ada suatu penyesalan yang mendalam kepada si Mahmud, dan akhirnya selesai sudah. Terus kalau di sinopsis yang saya baca itu mencipta produsernya kan si Khalid itu kan ikut andil dalam serta itu membuat dokumenter film pendek tersebut. Katanya itu memperingati Aleppo tersebut, negara Aleppo tersebut, untuk membuat karya film yang seperti itu. Sekian dari pemaparan saya, Bapak Maula yang saya hormati. Mungkin cuplikan dari saya, atau kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan yang itu saya gini gitu ya Pak. Mohon maaf ya Pak Maula. Sugeng sonten lan sugeng dalu. Salam kangge keluarga, semoga Bapak Maula sama keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.